Teman-teman, halo, nama saya Dasya. Hari ini kita akan memecahkan derivatif. Kita akan memiliki beberapa turunan yang sangat sederhana di sini. Kami akan menggunakan rumus yang telah saya tulis di sini. Ini juga sedikit lebih rumit karena sebenarnya jika kita mempertimbangkan masing-masing secara terpisah, maka kita juga akan menggunakan rumus yang ada di awal. Hari ini kita akan bekerja dengan kekuatan serta dengan turunan fungsi. Dan saat saya menghapus contoh-contoh ini, beri suka sehingga Anda beruntung dalam ujian. Mari kita mulai dengan yang paling sederhana. Kemungkinan besar Anda sudah memiliki petunjuk bagaimana mengatasinya. Mari kita ulangi saja. Jadi kita memiliki angka yang dikalikan dengan X yang berada di pangkat keempat. Untuk menemukan turunan, kita perlu, pertama-tama, kita tidak menyentuh keduanya, kita meninggalkan keduanya dalam hal ini, bukan? Tapi derajatnya, apa itu kemana perginya gelarnya? Kami memiliki gelar N yang keempat, ya kami memiliki gelar di sini. Jadi, kami juga mengeluarkannya sebelum X. Artinya, kita mengalihkan 2 dengan 4. Bagus. Sekarang bagaimana dengan X? X akan mengubah derajatnya. Artinya, X adalah gelarnya. Berapa harganya? 4. 4 dikurangi 1/3. Artinya, 2 kali 4 kalikan dengan X ke pangkat ketiga. Sekarang kita akan menyederhanakannya bahkan nanti. Plus, di sini kita memilikinya, di sini kita tidak memiliki nomor apapun, ya, sebelum X. Ternyata kita menuliskan derajat 3, lalu menulis X, dan mengurangi 1 dari derajat dari 3. 3 minus 1, berapa harganya? 2. Kekurangan, sama di sini. Kami mengeluarkan deuce, karena kami memilikinya di sini, bukan? Kemudian kami menempatkan X. 2 dikurangi 1, berapa harganya? 1. Tapi kami tidak menulis satuan, kami membiarkannya seperti itu. 2X, dikurangi 2X, ditambah 5X. Lihat, jika Anda telah menghafal formula ini, maka ini luar biasa. Tetapi tidak perlu mempelajarinya karena sebenarnya itu keluar dari rumus ini. Lihat, sepertinya X di sini, bukan? Lalu, sejauh mana itu X? Dalam 1-1, bukan? Di tingkat pertama. Ternyata 1 minus adalah 1, ya. Apa itu? 0. Dan berapa banyak kita akan memiliki X hingga daya 0? Nah, angka apapun dengan pangkat 0 akan menjadi 1. Artinya, seolah-olah kita mengalihkan 1 di sini. Itu saja. Ya, tentu saja kami tidak menuliskannya karena itu tidak masuk akal. Itu saja. Dan ternyata 5X adalah apa yang berubah menjadi jika itu adalah turunan, hanya 5 dan 8. Di sini kita memiliki rumus ketiga adalah 0. Kami bahkan tidak menuliskannya di sini. Artinya, ternyata kita memiliki 2 dikalikan 4 di sini. Berapa harganya? 8. 8x ke pangkat ketiga ditambah 3x kuadrat dikurangi 2x tambah 5. Kami memecahkan contoh pertama. Sekarang mari kita beralih ke tugas yang lebih kompleks. Ini adalah contoh yang perlu kita kerjakan dengan masing-masing komponen. Jadi, lihat, mari kita pisahkan dengan cara ini, dan di sini kita memiliki, katakanlah, 4 dibagi dengan X. Apa itu? Pertama, kita akan menyederhanakan ekspresi itu sendiri sebelum mencari turunannya sendiri. Artinya, itu adalah 4 dikalikan X ke minus dari pangkat pertama. Karena jika kita memiliki X dalam penyebutnya, itu berarti memiliki derajat negatif, bukan? Dan sekarang ternyata kita sudah bisa mencari turunannya. 4 dikalikan dengan minus 1, ya, karena dalam kasus kita, derajat itu sendiri diambil di sini. Kalikan dengan X minus 1 dan kurangi yang lain dikurangi 1. Apa artinya ini? Mari kita lakukan di sini, saya kira. Di sini kita akan memiliki minus 4, bukan? Kalikan 4 dengan 1 minus 4, minus 1 minus 4. Kalikan dengan X dikurangi 2. Minus 4 ditulis dalam pembilang. Dan apa yang terjadi di sini? X di yang kedua. Mari kita beralih ke komponen kedua. Jadi, di sini kita memiliki Y 1, 3X kuadrat. Jadi, sekarang mari kita ubah ke titik di mana rumus kita dapat digunakan. Ini sama dengan sepertiga. Kalikan dengan 1X kuadrat, bukan? Apa artinya ini? Sepertiga. Kalikan dengan X ke minus pangkat kedua. Itu bisa dimengerti, bukan? Karena jika kita memiliki X dalam penyebutnya, maka kita memiliki derajat negatif. Dan sekarang Anda dapat mencari turunannya. Ternyata sepertiga. Kalikan dengan dikurangi keduanya, karena berasal dari sini, ya, di sini. Minus keduanya dikalikan. Dan di sini minus 2, minus 1 sama. Jadi ini ayolah.
Begitulah negatifnya minus 2/3. Bagus. Dan di sini kita mengalihkan dengan X ke minus dari pangkat ketiga. Apa artinya ini? Bahwa itu akan turun ke sana juga. Dikurangi 2 di pembilang, dan berikut adalah 3X untuk pangkat ketiga. Istilah berikutnya adalah 2pi. Anda sering bingung dan berpikir mungkin ada formula khusus untuk pi? Tidak, tidak ada. Artinya, itu seperti angka apapun karena 3, 3,14, dan seterusnya. Ini seolah-olah itu adalah angka, yaitu seolah-olah n masing-masing turunannya sama dengan 0. Apa yang kita miliki di sini? Mari kita ubah. Kita juga memiliki akar di sini. Jadi kita menuliskan 4 kalikan dengan X. Tetapi sejauh mana kita akan memilikinya? Pertama, kekuatan ini akan negatif karena X ada dalam penyebut kita. Dan kedua, karena ada di akarnya, yaitu kekuatan apa yang akan kita miliki? Pasangan? Tidak, 1 detik. Jika Anda kesulitan bekerja dengan gelar, saya akan meninggalkan videonya muncul di sini dan ada di deskripsi juga. Jadi sekarang mari kita beralih ke turunannya, mencari turunan. Secara alami, keempatnya tetap demikian. Kemudian kalikan dengan negatif 1 detik, kalikan dengan X. Dan apa yang terjadi di sini? Minus 1,5 dikurangi 1, bukan? Karena kami memiliki 1 di sini. Bagus. Sekarang mari kita lakukan di sini. Minus ternyata 4 detik. Sekarang kita akan menyederhanakannya nanti. Kalikan dengan X, dan ternyata di sini, dikurangi 1 detik, dikurangi 2 lainnya, bukan? Artinya, minus 1 sama dengan minus 2 lainnya. Apa yang kita dapatkan di sini? Minus jus, bukan? Kalikan dengan X. Sejauh mana? Minus 3 detik, bukan? Minus 1 detik, minus 2 detik, minus 3 detik. Apa? Apa yang akan berubah menjadi X ini? Ayo pergi. Ini sangat menarik. Lihat, pertama-tama kita akan memiliki negatif. Kita akan memiliki pecahan di sini, 2 akan pergi ke pembilang. Dius apa? Ini adalah dius di sini, bukan? Dan penyebutnya adalah X. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ya, pertama-tama kita akan memiliki 2 ini yang berkuasa dalam penyebutnya. Ini berbicara tentang akarnya, akar kuadrat. Artinya ada dius di sini, tetapi kami tidak menulisnya karena ini adalah akar kuadrat. Dan troika pergi ke akarnya. Izinkan saya menghapusnya di sini dan kita akan mulai menuliskan turunan kita. Ini adalah jangka 5 yang cukup panjang, ya lebih tepatnya kami tidak akan menuliskan 2pi karena itu akan menjadi 0. Ternyata itu adalah y. Jadi di sini kita memiliki, berapa banyak yang kita miliki? Dikurangi 4x kuadrat. Kemudian kami mendapat minus 23x potong dadu di sini. Di sini ditambah 0, tetapi kami tidak akan menuliskannya. Dan di sini kita memiliki minus. Ya, dan itu juga memberikan nilai tambah. Minus untuk minus memberikan plus. Jadi kita menulis ditambah 2x kubus, bukan? Dan kita tersisa dengan akar derajat kelima dari x. Mari kita analisis juga. Jadi ternyata kita memiliki y sama dengan akar pangkat kelima x. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ini adalah x. Sejauh mana? 1/5. Jika kita memiliki x dengan pangkat 1/5, maka kita mengeluarkan 1/5. Kemudian kita menempatkan x 1/5 minus 1. Apa artinya ini? 1/5x, 1/5 dikurangi 5/5. Benar? Baiklah. Sekarang kalikan 1/5 dengan x. Bagaimana kita melakukannya di sini? Kita mengurangi pembilang, ya. Kita pertama-tama akan negatif dikurangi 4/5. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa itu akan menjadi penyebut kita. Jadi kita memiliki pembilang 1, penyebutnya adalah 5, lalu kita memiliki X. Tapi X yang mana? Bukan kita X yang biasa. Pertama-tama, ia akan memiliki akar derajat kelima, dan inilah 4. Artinya, pembilang pergi ke sini, penyebut pergi ke sini. Dan apa yang kita miliki negatif, jadi kita memiliki penyebut. Artinya, turunan dari ungkapan ini adalah nilai tambah bagi kami. Ya, di sini kami menuliskannya cukup banyak.
Ngomong-ngomong, jangan lupa untuk menulis di komentar jika Anda perlu menganalisis sesuatu yang lain sesuai dengan beberapa rumus lain, turunan, maka silakan tulis di komentar, kami akan mengetahuinya. Contoh berikut kita memiliki fungsi di sini. Dan kami juga memiliki sistem yang sangat kompleks dengan X di sini. Kami akan bekerja dengan gelar. Jadi apa yang kita dapatkan di sini? Pertama-tama, baiklah, mari kita mulai dengan yang pertama. Ini cukup sederhana di sini. Lihat, kita akan menggunakan rumus ini. Faktanya, itu sangat-sangat mudah. Pertama, kita perlu mengeluarkan gelar terlebih dahulu. Artinya, kami hanya mengeluarkan gelar, ya, derajat 2. Jadi, lalu apa yang kita tuliskan? 3X dikurangi 6, ya, fungsi itu sendiri, ya, apa yang kita miliki di sini, ya, dalam tanda kurung. Dan kemudian kita harus mengurangi 1 dari dius. Apa artinya? Itu 1, tapi saya tidak akan menuliskannya. Dan kemudian kita membutuhkan apa yang ada dalam tanda kurung, ya, adalah apa yang awalnya dalam tanda kurung untuk menurunkan turunan dari sana. Nah, berapa banyak yang akan kita miliki di sana? 3X dikurangi 6. Kita tahu bahwa ini akan menjadi 0 dan ini akan menjadi 3, bukan? Artinya, kita hanya menyingkirkan X. Di sini ternyata 3. Sekarang kita kalikan, itu akan menjadi 6. Ternyata 6 3X dikurangi 6. Ini adalah tambahannya, kita perlu menyederhanakannya terlebih dahulu. Artinya bukan untuk mencari turunan, tetapi untuk menyederhanakan. X di derajat ketiga, akar dari X. Jadi, mari kita berikan dulu. Kami memiliki basis, ya. Kami memiliki dasar yang sama. Ini adalah X kita. Dan di sini, apa itu X di akarnya, dan bahkan dalam penyebutnya? Itu berarti memiliki negasi, karena itu adalah penyebutnya, bukan? Dalam penyebutnya itu, dan apa akar ini? Ini 1 detik. Ketika kita memiliki fondasi yang sama, dan kita perlu bekerja dengan kekuatan, apa yang perlu kita lakukan jika itu adalah perkalian? Lipat mereka. Artinya, X tetap sama, dan di sini 3, ya, dalam hal ini, karena negatif, kita akan memiliki pengurangan, ya, 1 detik. Ternyata X itu akan menjadi 6 detik, ya, minus 1 detik. Ini berarti X5 dari detik. Sekarang kita bisa bekerja karena kita telah membawa ke bentuk ini, ya. 5 detik. Pertama, kita mengeluarkan kekuatan kita, lalu mengalihkan dengan X 5 detik, dan mengurangi apa? 1, ya, 1. Artinya, kita semua mengarah pada hal yang sama, ya, semuanya ke formula yang paling sederhana. Jadi, kemudian kita kalikan 5 detik dengan X, 5 detik dikurangi 2 ke 2, ya. Lima kedua dikalikan dengan X. Apa yang kita dapatkan di sini? 3 detik, ya. Apa 5 kedua? Itu 2 utuh, ya. Kalikan dengan akar kuadrat. Dia datang ke sini, bukan? Di sini X, dan dalam pangkat ketiga adalah 2 bilangan bulat, ya. Anda dapat menulis 2,5, Anda dapat menulisnya seperti ini, X di pangkat ketiga, Anda dapat meninggalkan 5 pangkat kedua, sesuka Anda. Komponen lain yang juga sangat sederhana adalah X minus 2, tetapi ini adalah fungsi. Jadi terkadang Anda bisa sedikit bingung dengan fungsi. Jadi, lihat, inilah fungsinya. Pertama, apa itu? X dikurangi 2. Ini berarti bahwa itu adalah X minus 2 dengan pangkat 1,5. Apa artinya ini? Kami mengambil 1 detik, bukan? Di sini kita memiliki rumus. Di mana kita ada di sini? Ini dia. Pertama-tama kita menurunkan ini, angka ini, lalu kita menempatkan fungsi minus 2. Tapi sejauh mana? 1 detik dikurangi 1, 1 detik dikurangi 1. Dan kemudian kalikan dengan turunan dari fungsi yang sama. Tetapi apa yang kita miliki di sini dalam tanda kurung akan sama dengan turunan apa? Ini 0, ini 1. Jadi kita tidak perlu mengalihkan dengan apapun pada prinsipnya. Ini adalah satu hal, yaitu hal yang sama. Oleh karena itu, kami adalah yang kedua di sini. Dan mari kita refleksikan. X minus 2, di sini ternyata 1 detik dikurangi 2 detik, X minus 2 ternyata minus 1 detik. Benar? Jika kita memiliki minus, maka itu masuk ke penyebutnya. Jadi kita akan memiliki di sini seperti ini. 1 di atas, lalu 2 di bawah, bukan? Kemudian, X dikurangi 2. Tapi ini tidak akan menjadi tanda kurung, tetapi Anda bisa menulisnya seperti ini. Artinya, dius ini akan pergi ke sini, 1. Dan begitulah.
Ya, seolah-olah dalam tanda kurung dan dalam satu baris dan pergi ke penyebutnya. Itu saja. Artinya, turunan dari ketiga komponen ini akan menjadi turunan. Jadi, apa yang pertama penting bagi kita? 63X dikurangi 6, bukan? Hanya yang negatif, karena di sini kita menyimpan tandanya, bukan? Nah, katakanlah 2,5 akar dari X dalam kubus. Dan di sini kita memiliki tanda positif, di sini juga positif, nilai tambah. Sangat penting di sini bahwa ketika Anda memutuskan secara terpisah, maka mengikuti tanda-tanda, karena terkadang Anda bisa bingung dan kelelahan hanya pada beberapa tanda bodoh, bukan? Mari kita beralih ke contoh keempat dan kelima. Di sini kita juga akan bekerja dengan fungsi, tetapi di sini kita akan memiliki rumus yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Artinya, kita sudah berlatih pada rumus ini, mari kita beralih ke yang berikutnya. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Ini logaritma alami, bukan? Ini memiliki tanda kurung dan ada fungsi di dalamnya. Kita melihat rumus logaritma alami, tetapi dengan fungsi. Dan apa yang kita dapatkan? Kami mendapatkan sebagian kecil di sini. Di bagian atas, itu adalah turunan dari apa yang ada dalam tanda kurung, yaitu itu adalah dari fungsi, ya, itu sendiri. Apa yang kita miliki di sini? Itu 3X, kan? Sangat sederhana. Dan di sini kita memiliki 0, bukan? Ya, seolah-olah saya tidak akan menuliskan 0. Dan di bagian bawah, ini adalah fungsi itu sendiri, dan fungsi yang kita miliki X kubus ditambah 1. Itu saja, sangat sederhana. Ini benar-benar sangat sederhana dengan logaritma alami. Kemudian ditambah 5 ke kekuatan X. Jadi kita memiliki angka A di sini. Ternyata 5 untuk kekuatan X, bukan? Memang begitu. Kalikan dengan logaritma alami dari apa? 5, itu saja. Artinya, terkadang mereka jauh lebih mudah dipecahkan daripada bekerja, misalnya, dengan beberapa derajat yang kompleks, terutama pecahan dan terutama akar. Sangat mudah untuk bingung di sana. Dan sekarang mari kita beralih ke yang terakhir. Di sini juga semuanya cukup sederhana. Ini adalah E ke tingkat sinus X. Jadi, apa yang kita miliki dengan fungsi di sini? Artinya, ini adalah fungsi, bukan hanya beberapa angka, ya, atau hanya beberapa X, itu adalah fungsi. Artinya, ternyata tetap demikian. Ini adalah pengganda E sinus X. Kalikan dengan apa yang kita miliki sebagai fungsi, kita harus menemukan turunan. Apa turunan dari sinus X? Omong-omong, kosinus X dengan tanda plus. Kosinus X plus. Itu saja. Inilah yang kami temukan. Semuanya diselesaikan. Kotangan X kuadrat. Menarik. Fungsi kotangan bukan? Pertama-tama, kita tidak memiliki plus di sini tetapi minus. Karena Anda lihat, ya, ini adalah minus, 1 di atas, ini adalah sinus, tetapi bukan hanya sinus, tetapi sinus kuadrat, X kuadrat. Kalikan dengan apa? Pada fungsi, pada turunan dari suatu fungsi. Dan di mana fungsi kita? X kuadrat. Apa artinya ini? 2X. Itu saja. Artinya dia akan masuk ke sini, izinkan saya segera menghapusnya dan menulis 2X di pembilang.